Alkitab kita yang terdapat di dalam Yehezkiel pasal 14 ayat 12 sampai ayat yang ke-23. Saya ulangi, kita membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam Yehezkiel pasal 14 ayatnya yang ke-12 sampai yang ke-23. Kita melanjutkan pembacaan kita beberapa minggu yang sudah berlalu. Ya, Pak, kalau sudah mendapatkan, seperti biasanya kita akan membacanya secara silih berganti. Saya ayat yang ke-12, Bapak Ibu Saudara sekalian ayat yang ke-13. Demikian seterusnya nanti pada ayat yang ke-23 kita akan membacanya secara bersama-sama. Garis tebal di atas, hukuman tidak tertegahkan lagi, ayat yang ke-12. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, 13. Hai anak manusia, kalau sesuatu negeri berdosa kepadaku dengan melepas dia, dan aku menghancurkan memusnahkan persediaan makanannya dan mendatangkan kelaparan atasnya dan menyiapkan diri dari manusia dan binatang. Biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang ini, yaitu Nuh, Daniel, Ayub, mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Demikianlah firman Tuhan. 15. Atau jikalau aku membuat binatang buas berkeliaran di negeri ini yang memusnahkan penduduknya, hingga negeri itu menjadi sunyi sepi, dan tidak seorang pun berani melintasinya karena binatang buas itu. Dan biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang tadi, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, mereka tidak akan menyelamatkan baik anak-anak lelaki maupun anak-anak perempuan. Hanya mereka sendiri akan diselamatkan. Tetapi negeri itu akan menjadi sunyi sepi. 17. Atau jikalau aku membawa pedang atas negeri itu dan membawa air pedang, terjadilah negeri itu, dan aku melenyapkan dari negeri itu manusia dan binatang. Dan biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang tadi, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, mereka tidak akan menyelamatkan baik anak-anak lelaki maupun anak-anak perempuan, tetapi hanya mereka sendiri akan diselamatkan. 19. Atau jikalau aku mendatangkan sampar atas negeri itu, dan aku mencurahkan amarahku atasnya, siapa itu manusia dan binatang. Dan biarpun Nuh, Daniel, dan Ayub berada di tengah-tengahnya, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, mereka tidak akan menyelamatkan baik anak laki-laki maupun anak perempuan, melainkan mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. 21. Ya, beginilah firman Tuhan Allah. Jauh lebih dari itu, kalau aku mendatangkan tempat hukumanku yang berat-berat, yaitu pedang, kelaparan, binatang buas, dan sampar atas Yerusalem untuk melenyapkan daripadanya manusia dan binatang. Tetapi sungguh akan tertinggal di sana orang yang terluput, yang menggiring keluar anak-anak lelaki dan perempuan. Lihat, mereka akan datang kepadamu, dan kamu akan melihat tingkah laku mereka, dan kamu akan merasa terhibur tentang malapetaka yang kudatangkan atas Yerusalem. Ya, tentang segala-galanya yang kudatangkan atasnya. 1, 2, 3. Mereka akan menghibur kamu kalau kamu melihat tingkah lakunya, dan kamu akan mengetahui bahwa bukan tanpa alasan berbuat segala sesuatu yang berbuat atas Yerusalem. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ya, puji nama Tuhan untuk pembacaan Alkitab kita pada minggu ini. Dan selanjutnya kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Kita menaikkan pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 234, Hitung Berkatmu. Untuk persembahan dijalankan. Kantong persembahan dijalankan oleh BPC. berkat Tuhan satu-satu hitunglah. Kau
memberi maupun yang belum sempat memberi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan selanjutnya kita akan menaikkan doa syafaat kita sekaligus doa ulang tahun yang nanti akan dipimpin oleh Bapak Gembala sekaligus menyampaikan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya akan membacakan ada beberapa jemaat kita yang berulang tahun sepekan ke depan ini maupun ulang tahun pernikahan. Jadi berhubung di sini belum ada buku pemerhati, jadi untuk bahan doa dari jemaat kami belum sempat membacakannya pada minggu ini. Gembala Badan Pengurus Jemaat dan Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun usia kepada yang pertama Ibu Usun Ferawati Nahaya pada tanggal 25 Juni, yang kedua Bapak Yusuf Padan pada tanggal 25 Juni. Selanjutnya ulang tahun pernikahan. Badan Pengurus Jemaat dan Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada Bapak Pendeta Freddy Rum dan Ibu Foni pada tanggal 22 Juni nanti. Ya, kepada Bapak Gembala kami persilakan. Iya, saya persilakan Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun, usia maupun pernikahan, silakan berdiri di tempat saja. Maupun yang mungkin tidak disebutkan namanya oleh karena belum masuk di dalam pembukuan daftar jemaat, mungkin anak-anak secara khusus silakan berdiri di tempat apabila Bapak Ibu Saudara berulang tahun dalam pekan. Ya, atas nama seluruh jemaat Tuhan mengucapkan selamat ulang tahun usia kepada Ibu Usun Ferawati, Bapak Yusuf Padan, dan kepada kami juga ya. Saya dan istri mengucapkan syukur kepada Tuhan untuk pertolongan Tuhan, oleh karena anugerahnya diberikan berkat hingga boleh ada hingga saat ini keluarga senantiasa di dalam pertolongan Tuhan. Ini merupakan anugerah yang besar. Jemaat Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Anugerah besar Tuhan berikan bagi kami melalui hidup yang Tuhan berikan. Kami sungguh bersyukur kekuatan Tuhan limpahkan. Di tengah keadaan yang sulit Tuhan masih menegakkan kami, menguatkan kami, memampukan kami. Itu bukan karena kekuatan dan hebat kami, tetapi oleh karena sesungguhnya berkat pemeliharaan Tuhan, berkat kekuatan yang Tuhan limpahkan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan. Bahkan mungkin kami melewati hal-hal sulit dalam kehidupan kami, melewati berbagai macam kesusahan, tetapi Tuhan mengangkat kami. Tuhan memberikan kepada kami pertolongan tepat pada waktunya. Itu pun merupakan anugerah Tuhan bagi kami. Atas seluruh kehidupan yang Tuhan berikan, kami menaikkan syukur kami untuk segala berkat-Mu. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami datang padamu ya Tuhan Yesus. Kami mohon berkat-Mu atas jemaat Tuhan yang berulang tahun dalam pekan ini. Ibu Usun Ferawati, Bapak Yusuf Padan, hamba-Mu dan istri berulang tahun pernikahan. Tuhan sudah memberkati keluarga kami hingga saat ini. Semua oleh karena berkat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami menyerahkan perjalanan kehidupan kami ke depan dengan yakin dan percaya. Apabila Tuhan sudah menolong dan menopang kami dalam waktu-waktu yang telah lewat, demikian juga keyakinan kami. Tuhan akan menolong dan menopang kami, dan bahkan memberkati kami, sehingga kami menuju kepada apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Sehingga berkat pertolongan Tuhan, kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dan pada saat ini hamba juga berdoa ya Tuhan bagi jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit. Hamba berdoa untuk Israel yang sedang dalam keadaan sakit. Mohon Tuhan jamah berikan pemulihan bagi dia. Dan demikian juga hamba berdoa untuk orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia. Tuhan lawat mereka satu persatu di tempat mereka masing-masing ya Tuhan. Agar mereka boleh melewati segala keadaan mereka dengan terus berharap kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang tua dari Bapak Yafet. Tuhan juga menolong memberkati dia dalam keadaan sakit pada saat-saat ini ya Tuhan. Mohon lawatan-Mu, bahkan pemulihan yang daripada Tuhan terjadi bagi dia. Dan demikian juga hamba berdoa ya Tuhan Yesus, untuk seluruh jemaat-Mu. Tuhan menolong kami melewati situasi dan keadaan di tengah pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Sulit bagi kami
untuk bisa menjalani kehidupan ini dengan kekuatan kami, tetapi kami sepenuhnya memohon Tuhan, oleh karena kemurahan-Mu, menolong kami, menopang kami, memberikan hikmat kepada kami, sehingga kami boleh terhindar dari yang jahat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersandar hanya kepada Tuhan dalam hidup ini. Dan demikian juga ya Tuhan, jemaat-Mu telah memberikan persembahan mereka, baik itu persembahan syukur, persembahan 1/10 dari penghasilan mereka, persembahan untuk pembangunan gedung gereja, persembahan istimewa, dan persembahan-persembahan lainnya melalui kantong kolekta. Tuhan, kami menyadari bahwa berkat ini kami terima karena Tuhan sudah memberkati kehidupan kami, memberkati pekerjaan kami. Kami memberi dengan rasa syukur untuk semua hal yang telah Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pada kesempatan ini juga kami akan belajar dari bagian firman-Mu ya Tuhan Yesus. Tuntun dan pimpin kami, agar melalui firman-Mu yang kami pelajari bersama, kami boleh diteguhkan dan dikuatkan, iman kami terus mengalami pertumbuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa syafaat ini dan menyiapkan hati kami untuk menerima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, silakan kembali. Ya, selamat pagi, Shalom. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya harap yang di belakang tetap dapat bertahan karena panasnya matahari ya dari sisi kanan Bapak Saudara. Ya, supaya hitamnya tidak sebelah saja, mungkin bisa nanti juga ya. Tapi jangan balik ke sana Pak nanti, soalnya mimbarnya sebelah sini ya. Ya, senang bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini yang dulunya saya perhatikan badannya kurus tapi sekarang sudah sehat ya. Kalau kita katakan gemuk nanti saya juga tersinggung nanti ya. Dan kemudian kemarin saya lihat rambutnya Pak Tampu Bolon ini makin putih, ini perlu disemir ini Pak Tampu Bolonnya. Coba saya bilang makin putih, langsung disinggungi rambutnya. Waduh, saya bilang bukan rambut sebenarnya, kulitnya ini sebenarnya, maksudnya karena duduk di rumah kan kita. Ya, kita bersyukur untuk segala hal yang Tuhan izinkan terjadi, hal-hal yang kita anggap itu adalah sesuatu berkat bagi kita bersyukur. Bahkan dalam kondisi keadaan yang sulit pun kita bersyukur karena Tuhan punya maksud di balik semua hal yang kita jalani. Pada pagi hari ini, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka Alkitab kita dari Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Kalau sudah mendapatkannya, saya mengajak kita membaca bagian firman Tuhan ini bersama-sama. Filipi 4 ayat 13. 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, puji Tuhan. Dalam teks ini Tuhan Yesus diperkenalkan oleh Rasul Paulus secara khusus sebagai pribadi yang kuat dan tangguh. Itulah sebabnya dikatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi Yesus adalah pribadi yang kuat, yang tangguh. Ini menjelaskan kepada kita bahwa Yesus adalah sumber kekuatan untuk memampukan kita, bahkan mencukupkan segala keperluan dan kebutuhan kita. Apa yang kita butuhkan dan perlukan dalam kehidupan kita? Kekuatan apa? Ada pada Yesus semua. Karena Ia adalah sumber dari segala sesuatu yang kita perlukan. Bahkan Ia adalah sumber kekuatan dalam segala perkara, ya, dalam kehidupan kita. Secara khusus dalam kehidupan orang percaya, yaitu untuk menguatkan kita dalam menghadapi segala situasi yang sedang kita alami. Jadi dalam keadaan apapun, Tuhan pasti menolong kita dan memberikan kekuatan. Mungkin kita menilai kekuatan kita tidak akan sanggup, kita tidak dapat melewati keadaan ini. Bahkan pada saat pandemi COVID-19 ini, kita bingung dengan keadaan. Kita mungkin menjaga, ya,
diri kita dengan mengikuti protokol yang ada. Tetapi kita melihat ada juga mereka yang mengikuti protokol yang begitu ketat juga bisa terinfeksi. Nah, dalam hal ini mengingatkan kepada kita bahwa mengandalkan kekuatan Tuhan itu merupakan hal yang penting. Mengandalkan kekuatan Tuhan itu hal yang penting. Dengan juga kita mengikuti protokol atau himbauan yang diatur. Itulah sebabnya kursi ini kita buat ya satu kursi dua orang. Saya minta maaf kepada pemuda kemarin. Saya beri contoh, maksudnya itu di silangnya itu bukan anunya. Karena seperti biasa ibadah biasa kan satu kursi ini kan 3 orang juga. Jadi waktu di silang saya datang, wah salah juga saya. Saya minta maaf kepada pemuda ya. Saya kasih contoh, maksudnya tanda silangnya itu yang seperti itu yang dibuat, bukan jumlah 2 silang. Jadi kalau 2 silang di situ berarti ada 3 ya, 3 orang duduk di satu tempat. Itu sama seperti ibadah kita di gereja ya, satu kursi kan 3 orang juga. Nah, ini kita buat seperti ini apa? Demi kebaikan kita. Mungkin kita berpikir ini seperti makin menjauhkan kita, tetapi kita harus memikirkan sesuatu hal yang lebih besar dari apa yang mungkin kita pikirkan, kita inginkan. Ini tuh kebaikan kita bersama, Bapak Saudara. Karena iman kita di dalam menjalani kehidupan ini kan beda-beda. Ada yang mengatakan tidak jadi masalah, Tuhan pasti melindungi. Ada sebagian kita harus berhikmat menjaga kehidupan kita sesuai firman Tuhan. Tuhan mengajarkan hikmat kepada kita, kita ikuti. Nah, dalam hal seperti ini kita ambil tengahnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya, bagaimana caranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita? Bukankah firman Tuhan katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku? Nah, pertanyaannya bagaimana Tuhan memberikan kekuatan kepada kita? Roma 8 ayat 28 berkata demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi bagaimana cara Tuhan atau Yesus memberikan kekuatan kepada kita? Dengan Ia turut bekerja di dalam segala sesuatu. Ya, di dalam segala sesuatu Ia turut bekerja. Ia turut hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, Ia ada di sana untuk kita. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan Ia turut bekerja atau Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ini berkat besar bagi kita jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan turut bekerja dalam kehidupan kita. Saya membayangkan seandainya Tuhan tidak turut campur tangan dalam kehidupan kita, apa yang terjadi? Kita berjalan sendiri tanpa ada pengarahan yang benar, tanpa ada petunjuk yang pasti. Kita berjalan tanpa arah apabila kita hidup tanpa campur tangan Tuhan. Tetapi oleh karena Tuhan turut bekerja, ketika kita menyimpang, ketika kita salah jalan, Tuhan mengembalikan kita, membalikkan kita kepada jalan yang Tuhan inginkan kita lalui. Jadi memang dalam kehidupan kita seringkali juga kita menyimpang ke kiri ke kanan. Tetapi oleh anugerah Tuhan, Allah turut bekerja dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Ia membawa kita kembali. Kita bersyukur Tuhan menolong kita. Jadi cara kerja Allah dalam kehidupan orang percaya, yang pertama adalah Ia memampukan kita. Ia memampukan kita. Di dalam teks firman Tuhan ini Rasul Paulus mengajarkan kepada kita untuk berjalan melewati batas-batas kemampuan kita. Karena Tuhan telah berjanji menanggung segala perkara dalam kehidupan kita. Ya, berjalan melewati batas-batas kemampuan. Apa arti batas-batas kemampuan? Manusia normal punya kelemahan dan kekurangan. Ketika kita melakukan sesuatu, kita menyadari kita tidak mampu, kita merasa bahwa kita memiliki kekurangan, kita tidak sanggup oleh karena mungkin rasa khawatir, apalagi kebimbangan, kecemasan di dalam diri kita. Itu keterbatasan manusia. Tidak ada manusia tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tidak pernah mengalami cemas, takut, dan khawatir.
Adakah di antara kita yang tidak pernah mengalami perasaan itu? Semua kita saya rasa pernah merasakan takut, khawatir, cemas dan bimbang. Ya. Itu kelemahan dan keterbatasan kita. Melalui teks firman Tuhan ini, Rasul Paulus mengajak kita untuk melewati batas-batas kemampuan itu, karena Tuhan telah berjanji menanggung segala perkara dalam kehidupan kita. Inilah yang disebut dengan kekuatan atau kemampuan yang Tuhan berikan. Nah, bagaimana caranya? Dengan Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Ia menolong kita untuk melewati batas-batas kemanusiaan kita. Ya, batas-batas kemanusiaan kita seperti yang saya sebutkan tadi. Ada keterbatasannya, tetapi Tuhan menolong kita untuk melewati batas-batas kemanusiaan tersebut. Paulus sendiri juga memiliki kelemahan. Penyakit yang ada di dalam dirinya yang ia sebut sebagai duri dalam daging. Akan tetapi dalam segala kelemahannya, Tuhan Yesus memampukan Rasul Paulus untuk melayani pekerjaan Tuhan secara luar biasa. Dia punya kelemahan di dalam dirinya yang disebut dengan duri dalam daging, yaitu sebuah penyakit yang bisa saja membuat dia terhenti untuk melayani Tuhan. Mengapa? Dia bisa menjadikan itu alasan, saya tidak bisa melakukan pekerjaanmu yang besar ini Tuhan, karena saya memiliki kelemahan, sakit penyakit saya, penderitaan saya, membuat saya tidak dapat beraktivitas ya, dengan baik ya. Tetapi kita melihat sesungguhnya pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada Paulus dapat Paulus lakukan dengan luar biasa. 2 Korintus 12 ayat 9 dan ayat yang ke-10 berkata, "Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku." Ayat 10, "Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, kesesakan oleh Kristus, sebab jika aku lemah, maka aku kuat." Nah, mengapa ya Rasul Paulus mengatakan sebab jika aku lemah, aku kuat? Karena ia menyadari kelemahannya, dan kemudian kuasa Tuhan menjadi sempurna. Karena ia menyadari kelemahannya, dia menyerahkan hidupnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Jadi kuasa Tuhan itu menjadi sempurna di dalam kehidupannya. Ya, menolong dia. Orang yang merasa kuat dan hebat akan memberikan peluang bagi Tuhan sedikit untuk menolong dia. Karena sebagian besar dari kehidupannya ia merasa kekuatan, oleh karena kekuatannya dialah yang bisa membuat semuanya berjalan dengan baik. Ya. Keberhasilannya, kesuksesannya oleh karena dia. Ia merasa hanya beberapa persen saja oleh karena campur tangan Tuhan. Tetapi bagi mereka yang menyadari kelemahannya, menyadari kekurangannya, menyerahkan diri kepada Tuhan sepenuhnya, mereka seperti inilah yang akan mengalami kuasa Tuhan secara sempurna. Artinya apa? Tuhan secara leluasa memakai orang tersebut di dalam kelemahan dan kekurangan yang ada pada dia. Musa, seorang yang tidak fasih dalam berbicara, ya, ketika diberikan tugas oleh Allah untuk berbicara kepada Firaun, ya, kepada raja, orang besar, Firaun mengatakan, "Saya tidak dapat berbicara, saya tidak fasih dalam berbicara." Tetapi Tuhan pakai Musa secara luar biasa, menjadi tokoh Alkitab yang begitu terkenal, membawa umat Israel keluar dari Mesir, walaupun ia tidak masuk dalam tanah Kanaan. Tetapi pada intinya ia dipakai oleh Tuhan sebagai seorang pemimpin yang luar biasa. Jadi kekurangan dan kelemahan yang ada pada kita bukan sebuah keterbatasan di tangan Tuhan. Bagi kita itu sebuah keterbatasan, tetapi bagi Tuhan, Tuhan bisa memakai kita dengan sangat luar biasa. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kerja Allah dalam kehidupan kita. Yang pertama tadi, ia memampukan kita. Kemudian yang kedua, ia menguatkan kita. Meski kehidupan kita telah dipakai oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara,
secara luar biasa mungkin saat ini. Bukan hanya dalam pekerjaan pelayanan Tuhan, mungkin dalam karir kita, kita bisa mencapai apa yang menjadi mimpi kita. Kita mungkin merasa bahwa apa yang telah kita lakukan itu di luar dari kemampuan kita. Kita tidak menyadari bahwa kita dapat, kita sanggup mencapai semuanya. Jangan sampai hal-hal tersebut membuat kita menjadi sombong atau membanggakan diri. Sebab sesungguhnya Bapak Saudara, di balik dari keberhasilan kita, di balik dari kesuksesan kita, di balik dari pencapaian-pencapaian kita, sebenarnya ada tangan kuasa Tuhan yang maha kasih, maha kuat itu menopang kita. Ini artinya bahwa Tuhan menguatkan kita. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Jadi ketika Tuhan melihat Bapak Saudara yang begitu tekun di dalam kehidupan rohani, di dalam doa, ketika memulai sesuatu, menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa Tuhan, tanpa kita sadari, tangan kuasa Allah menopang kita, memberikan kekuatan bagi kita, sehingga di dalam perjalanan kehidupan kita seringkali kita kaget dan terkagum bahwa apa yang kita kerjakan sebenarnya tidak sanggup kita lakukan, tapi Tuhan memampukan kita, Tuhan menguatkan kita. Dan juga Bapak Ibu Saudara, sebaliknya jangan juga kekurangan dan kelemahan yang kita miliki membuat kita menjadi tidak percaya diri. Karena ada yang seperti itu, memiliki kelemahan dan kekurangan dan kemudian menjadi tidak percaya diri. Bahkan mungkin putus asa karena ia menyadari bahwa ia tidak akan dapat melakukan sesuatu, ya, mencapai sesuatu oleh karena apa yang ia miliki saat itu. Atau juga mungkin sudah hilang harapan. Justru di dalam kelemahan yang ada pada kita, kita harus yakin bahwa kuasa Tuhan justru semakin sempurna atas kehidupan kita. 2 Korintus 12:9 yang kita baca tadi. Jadi kekurangan, keterbatasan yang ada pada kita jangan sampai meruntuhkan keyakinan kita, membuat kita tidak percaya diri dalam hidup ini. Kita harus memiliki kepercayaan diri. Kita harus yakin bahwa kelemahan, kekurangan bukan sebuah keterbatasan kalau kita serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Ini merupakan keyakinan. Tantangan, kesulitan itu pasti ada dalam kehidupan kita, tetapi iman kita harus tetap tegak berdiri. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa kita menjadi khawatir dalam kehidupan kita? Kekhawatiran itu menguasai kita. Ya, manusia kan tubuh, jiwa dan roh. Tubuh, jiwa dan roh. Jiwa itu di sana ada pikiran, perasaan. Tubuh, ya, apa yang kita rasakan. Ketika kita melihat sesuatu, tubuh kita akan bereaksi. Ya, melihat tantangan, tubuh kita akan bereaksi. Nah, reaksi tubuh kita itu mempengaruhi jiwa kita, pikiran dan perasaan kita. Nah, ketika perasaan kita dikendalikan oleh apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, itu juga akan mempengaruhi roh kita. Ya. Nah, itulah sebabnya kita seharusnya sebagai orang percaya menguatkan roh kita. Dengan cara apa? Kita tekun belajar firman Tuhan. Kita menguatkan hati kita dengan firman Allah yang memberikan kepada kita penyegaran dalam hidup ini. Baca firman Tuhan, ya. Roh kita kuat akan mempengaruhi perasaan dan pikiran kita, yaitu jiwa kita. Dan kemudian ketika jiwa kita dipengaruhi oleh firman Allah, itu juga akan mempengaruhi apa yang kita lihat dan kita pandang. Sehingga ketika kita melihat kesulitan dan tantangan, kita tidak langsung menyikapi dan meresponinya seperti sebelumnya. Kita bisa menyikapinya dengan lebih tenang. Karena apa? Roh kita telah dikuatkan. Nah, itulah sebabnya perbedaan, Bapak Saudara. Orang dunia dan orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan, rohnya dikuatkan. Ketika rohnya dikuatkan, jiwanya juga akan kuat. Dan tubuhnya dalam arti ketika ia menyikapi sesuatu juga sanggup. Ya, dia sanggup menghadapi semuanya. Tetapi bukan berarti bahwa ketika kita percaya pada Tuhan, maka perasaan-perasaan kita
seperti rasa takut, khawatir, bimbang itu akan hilang. Tidak. Manusia ya secara normal akan merasakan itu. Kita akan merasa khawatir, ya, kita akan cemas, tetapi kekhawatiran, kecemasan itu tidak lagi menguasai kita. Ya, ketika kita mengandalkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. 2 Korintus 12 ayat 10 berkata, "Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat." Dalam bagian firman Tuhan ini sebenarnya menjelaskan tentang keberadaan Rasul Paulus sendiri. Ia sedang berada di dalam penjara, saudara. Itulah sebabnya katakan, aku rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, karena pada saat itu ia sedang berada di dalam penjara, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Oleh karena Kristus, bukan oleh karena kesalahan. Kalau saya berada di penjara oleh karena kesalahan saya itu, yaitu risikonya, ya, konsekuensi dari apa yang saya lakukan. Tetapi jika saya berada di penjara oleh karena Kristus, ini yang disebut oleh Rasul Paulus. Saya lebih senang, rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, di dalam kesesakan karena Kristus. Di dalam kehidupan ini, Bapak Ibu Saudara, karena Kristus kita mengalami banyak tantangan, kita mengalami banyak kesusahan. Tetapi saya ingin sampaikan, justru di dalam kelemahan dan siksaan atau kesukaran tersebut, Tuhan sebenarnya memberikan kepada kita kuasa untuk menyempurnakan kemampuan kita melewati segala hal. Itulah sebabnya kita kagum dan kaget kadang dengan apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Karena di luar dari batas kemampuan kita. Sesungguhnya itu terjadi karena Tuhan memampukan kita, karena Tuhan menguatkan kita. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami sungguh bersyukur kepadamu. Bagian firman Tuhan telah menguatkan kami, meneguhkan kami. Kami menyadari kehidupan kami penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Seringkali apa yang kami lihat, apa yang kami dengar mempengaruhi perasaan atau mempengaruhi kehidupan kami. Sehingga apa yang kami lihat dan kami dengar tersebut membuat kami